pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Saingi Indonesia, Malaysia bakal punya 2 pemain naturalisasi baru. Tidak ingin kalah dari Indonesia soal naturalisasi, Malaysia sedang berencana untuk merubah kewarganegaraan 2 pemain asing. Menurut laporan dari Phuket FC, 2 pemain asing yaitu Enrique Dos Santos, Penang FA, dan Gonzalo Cabrera, Johor Darul Takzim, bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Malaysia. Bos Johor Darul Takzim, Tunku Mahkota Johor, menjelaskan kedua pemain itu layak dinaturalisasi karena sudah hampir 5 tahun berkarir di kompetisi Malaysia. Malaysia terakhir kali melakukan naturalisasi pemain pada 3 Januari 2020 lalu. Pemain tersebut yakni Diridon Krasniki yang sempat memperkuat timnas Albania U21. Sementara itu, Indonesia sendiri juga baru saja selesai melakukan naturalisasi kepada Mark Klok. Gelandang Persija Jakarta itu resmi menjadi WNI pada 12 November 2020 lalu. Terbuang di Eropa, penghancur timnas Indonesia dipulangkan ke Malaysia. Nasib apes dialami oleh bomber muda timnas Malaysia bernama Safawi Rashid yang harus terbuang di klub Portugal, Portimonense SC. Safawi Rashid gagal bersaing untuk menembus skuad utama Portimonense SC yang diketahui merupakan klub kasta tertinggi Liga Portugal 2020-2021. Pemain berusia 23 tahun itu didatangkan oleh Portimonense SC dari klub Liga Super Malaysia, Johor Darul Takzim, pada 7 Oktober lalu dengan status pinjaman. Namun, ia belum sekalipun menjalani debut di skuad utama dan lebih sering dimainkan di Portimonense U23. Di skuad junior, ia tercatat telah bermain selama 53 menit. Karena tidak ingin bintang masa depannya terlantar, pemilik Johor Darul Takzim, Diam Mejar Jenderal Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, baru saja menyatakan akan memulangkan Safawi Rashid ke Malaysia. Menurut laporan dari media Malaysia, Phuket FC, Safawi Rashid nantinya akan kembali memperkuat barisan depan GDT dan berlaga di kompetisi Liga Super Malaysia 2021. Soal isu transaksi $100.000 Singapura, PSSI biasanya puluhan miliar. PSSI kembali diterpa kabar kurang sedap, di mana mencuat kabar adanya transaksi untuk mengisi kursi manajer Timnas Indonesia U19. Disebutkan PSSI menerima pembayaran uang sebesar $100.000 Singapura atau setara 1,4 miliar rupiah untuk meloloskan seorang menjadi manajer Timnas Indonesia. Bahkan memperkuat situasi tersebut ada bukti penyetoran di mana atas nama Ahmad Haris selaku penyetor uang dan atas nama Joko Purwoko selaku penerima. Terkait hal ini, Joko Purwoko yang namanya tertera membantah keras adanya transaksi tersebut. Baginya ini menjadi fitnah yang sangat kejam. Tidak itu semua, benar-benar fitnah yang kejam buat saya. Terlebih, saya juga tidak ikut dalam politik PSSI, ucap Joko. Sementara itu, PLT Sekjen PSSI Yunus Nusi membantah keras pernyataan tersebut. Yunus menilai PSSI tidak akan menimpali kabar yang tidak benar tersebut. Sudah puluhan isu seperti itu dan kita tidak akan menimpali. Lagi pula tumben ini hanya 1 miliar, biasanya sampai puluhan miliar, tambah Yunus. Diprotes Persipura gara-gara jatah Piala AFC 2021, ini jawaban PSSI. Pemilihan Persija Jakarta sebagai wakil Indonesia di Piala AFC 2021 oleh PSSI dipertanyakan oleh Persipura Jayapura. Protes yang dilayangkan Persipura bisa dimaklumi karena penunjukan Persija melenceng dari aturan. Sesuai regulasi yang berhak menemani Bali United sebagai kampiun Liga 1 2019 di Piala AFC 2021 adalah Persebaya Surabaya. Namun sama seperti PSM, Persebaya tak lolos lisensi AFC. Dengan demikian, satu plot Piala AFC 2021 diberikan kepada peringkat setelahnya, yakni Persipura Jayapura. Tim asuhan Jackson F. Tiago ini finish pada urutan ketiga Liga 1 2019. PLT Sekjen PSSI Yunus Nusi mengaku sudah mengetahui apa yang ditanyakan oleh Persipura.
Yunus menyebut masih menunggu respon dari AFC terkait 2 wakil yang diajukan oleh PSSI tersebut. Soal protes dari Persipura juga sudah kami sampaikan ke AFC, jadi sekarang kami tinggal menunggu penentuan dari AFC, kata Yunus. Ya, kami sudah melaporkan dan menyampaikan Bali United dan Persija ke AFC. Saat ini masih menunggu konfirmasi dari AFC, ucap sosok yang juga menjabat sebagai anggota Exco PSSI tersebut. Renovasi rampung, kapasitas Stadion Gelora Bung Tomo menyusut jadi 46.000. Renovasi yang dilakukan untuk Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya telah rampung. Terakhir, pemasangan single seat dan rumput stadion tersebut telah selesai dikerjakan. Pemasangan single seat berdampak kepada kapasitas stadion. Sebelumnya, Stadion Gelora Bung Tomo mampu menampung hingga 50.000 penonton. Sekarang, jumlah itu berkurang menjadi 46.806 penonton dengan rincian 41.806 kursi ekonomi dan 5.000 sisanya tribun VIP. Tampilan single seat tidak lagi didominasi dengan warna hijau, yang selama ini identik dengan Persebaya selaku klub penyewa reguler Stadion Gelora Bung Tomo. Warna kuning, hitam, dan putih menambah variasi. Gradasi antar warna juga dipadukan. Satu hal yang mencolok dari pemasangan tempat duduk tunggal adalah tulisan Gelora Bung Tomo di sisi timur. Egy Maulana Fikri berpeluang main masuk dalam susunan pemain laga tutup tahun 2020 Lesia Gdansk. Lesia Gdansk akan menutup tahun 2020 dengan bertandang ke markas Cracovia Krakow. Pertandingan itu digelar di Stadion Cracovia Im Józefa Piłsudskiego, Krakow, Sabtu 19 Desember 2020 pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Laga itu sangat krusial bagi Lesia setelah kalah 4 kali secara berturut-turut di Liga Polandia. Parahnya Lesia tak sekedar kalah, tapi juga mandul alias tidak mampu mencetak gol sebiji pun. Duel versus Cracovia ini tidak mudah karena Lesia selalu kalah dalam 6 pertemuan terakhir termasuk di final Piala Polandia 25 Juli lalu. Lesia menang terakhir kali atas Cracovia pada 10 November 2018, lebih dari 2 tahun lalu dengan skor tipis 1-0. Namun masih ada beberapa pemain yang absen seperti Tomasz Makowski, gelandang berusia 21 tahun itu harus menjalani skorsing 2 laga akibat terkena kartu merah saat melawan Legia Warsawa. Gelandang lain Lesia, Žarko Udovičić, belum pulih 100% dari cedera sehingga tak ikut dibawa ke Krakow. Berdasarkan rilis yang disalin dari lesia.kda.pl, ada 20 orang yang masuk dalam daftar susunan pemain Lesia. Egy Maulana Fikri termasuk salah satu di antaranya. Dengan beberapa pemain absen, harapannya Egy dimainkan dalam laga tutup tahun 2020 ini. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.